Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nah, renungan buat kita hari ini Rabu tanggal 17 April 2024 diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 51 ayat 50, dikatakan demikian. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, mengingat kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan di pembuangan tidaklah menyenangkan. Itulah yang dirasakan oleh umat Tuhan. Mereka diajak kembali untuk mengingat bahwa mereka tidak sekadar dibuang ke Babel, itu semua karena dosa dan pemberontakan mereka kepada Tuhan. Karena itu ketika Babel akan mengalami penderitaan, mereka diingatkan. Yeremia pasal 51 ayat 50 sampai ayat 51. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Kami malu sebab kami telah mendengar tentang aib noda meliputi muka kami. Sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan menggunakan semua itu untuk menyelamatkan mereka dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengingat kembali kepada Tuhan adalah proses berbalik dari sikap memberontak kepada Tuhan menjadi seorang yang mau setia dan taat kepada Tuhan. Ini adalah cara untuk menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan. Selain itu, peristiwa penghukuman ini merupakan jawaban atas doa umat Allah yang berseru karena penderitaan yang mereka alami karena penindasan Babel. Allah ingin mereka bersukacita atas dirinya dan memiliki harapan dalam hati mereka karena mereka benar-benar memiliki Allah. Allah ingin supaya umatnya melihat apa yang dia lakukan dan memuji namanya. Demikian juga dengan kita saat ini. Allah kita adalah Allah yang sebenarnya dan dia ingin kita memujinya dan bersukacita atas kebaikan yang diberikannya kepada kita karena dia mengasihi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita dari dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas pengajaran firman-Mu hari ini supaya kami selalu mengingat perbuatan baik Tuhan atas hidup kami. Tuntun kami untuk berbalik dari sikap yang selalu memberontak kepada Tuhan menjadi seorang yang taat dan setia kepadamu. Sadarkan kami bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kelaliman merajalela di dunia ini. Meski terkadang Tuhan memakai pihak lain sebagai cawan murka-Mu, tetapi Tuhan tidak membiarkan
pihak tersebut bertindak di luar batas yang telah Tuhan tentukan. Oleh karena itu, Tuhan mampukan kami untuk memahami bahwa penghakiman Tuhan menjadi penghiburan bagi kami. Dan manakala kami mengalami penderitaan, Tuhan tahu dan Tuhan peduli atas penderitaan yang kami alami, dan Tuhan kiranya bertindak untuk menyatakan perlindungan dan menyatakan jalan yang benar yang harus kami hidupi seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan kiranya senantiasa bersama kami. Tuhan kiranya memberi hikmat dan bijaksana kepada kami untuk kami mampu melakukan kehendak-Mu. Selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara hidup para pendengar renungan pagi ini, menopang dan menolong kami yang lemah dan mengalami berbagai masalah dan penderitaan. Tuhan kiranya menghibur mereka yang berduka dan yang bersedih. Buatlah hati kami selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, selalu bersuka cita dan bersyukur atas kebaikan-Mu. Lawat dan sembuhkanlah mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing atau dirawat di rumah sakit. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.